Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa.
masih kita rasa, sehingga kita terbawa, sehingga kita laut dengan zikir dan berharap kita betul masuk dalam musyawarah lautan. Ternyata dengan saya kemarin ikut belajar bersama selama itu jawabannya ada semua. Zikir yang biasa dipraktekkan oleh saya secara pribadi tidak berjamaah ada seperti tadi zikir. Dan ketika saya ke sana di Makassar pusat persis seperti tadi dan sudah saya konsultasikan kepada Kiai Rasul yang memang beliau sebagai senior saya, orang yang sudah masak, orang sudah banyak makan asam garam dalam berkelompok, karena beliau mengalami 3 masa pengursidan. Dan ternyata menurut apa yang beliau jelaskan, memang harus seperti ini zikir. Zikir itu ada 2, ada untuk syiar, ada untuk kita mulai mutiara zikirnya masuk dalam hal hakikat zikir. Sehingga dengan dilaksanakannya zikir seperti tadi yang sebelumnya kita laksanakan bersama, itu adalah merupakan metodologi penggabungan keduanya. Jadi saya bisa zikir seperti itu, Pak. Ternyata zikir seperti tadi itu sudah berpenggabungan. Makanya Abah datang di sana secara kami mau ya kepada orang ini maunya begini, Masya Allah, sama begini. Kalau beliau sudah tahu, cuma saya merasakan kok ada seperti itu, ada jadi fitnah gitu ya. Kalau halusinasi saya ternyata betul. Metodologi penggabungan antara zikir syiar dan zikir kita bisa masuk dalam sudah ketemu metodenya. Khataman pun sama. Dengan Abah menetapkan khataman adalah lakukan seperti itu, kita sama. Kita benar. Makanya dilaksanakan seperti tadi, hasbunallah itu perintah. Tapi khataman itu untuk syiar. Kita perlu khataman untuk kita. Saudara, kalau khataman untuk meraih sesuatu, khataman tempur, lakukan itu seperti itu. Itu untuk sendiri, makanya digabungkan khataman yang ada untuk tempurnya. Tidak ada kebetulan, Allah menggerakkan hati saya untuk berangkat. Saya sudah dulu pas ada jalan, orang yang tahu jalan yang ngantar ke sana. Kalau sudah saya nggak tahu kasih barangnya, sekalipun di belakang jalan istri. Majelisnya subhanallah sudah. Saya mengatakan sudah berhasil, foto-foto itu sudah berhasil. Saya mengapresiasi.
kitab dikir karangan Abah Sepuh yang tidak diberikan kepada orang lain kepada orang ini nyampe kitab dikir itu tulisan Abah Sepuh asli, tapi sudah beberapa kopi ke aslinya. Bahwa saya bilang pemimpin usaha jangan berikan resiko. Beliau juga tidak akan kepada saya kalau tidak ada perintah dari Sepuh, karena memang sebelumnya Sepuh ngomong ya dia bilang itu ayah bagian itu apa Sepuh itu belum pakai kapal makanya dikirnya di Jawa Barat Sepuh itu anak semua dikirnya Pak di Jawa Barat Sepuh di Jawa Barat Sepuh itu kalau menurut begini Pak Firdaus kalau dia bisa begini itu 7 lapis bumi kelihatan ketika mengangkat itu 7 lapis langit kelihatan itu Jawa Barat Sepuh seperti itu. Banyak orang yang meninggal pekerjaan, meninggal keluar karena itu keseimbang Pak. Ini terus diwajibkan oleh musibah. Silakan sabda Allah apa ingin adanya keseimbangan. Itu bagi kita murid-muridnya. Abah sendiri tidak seimbang, termasuk Abah. Abah mengatakan panah itu bukan hilang keseimbangan. Itu Abah mengatakan. Ini saya sampaikan ketika kuliah subuh di sini rasa. Itu sabda beliau, sabda guru kita Abah mengatakan panah itu bukan hilang keseimbangan. Itu untuk muridnya, untuk kita. Kalau Abah sendiri, panah beliau tidak seimbang. Beliau mengatakan tidak ada yang dicintai siapa kecuali yang cinta dan itu apa manusia. Itu tidak seimbang. Hanya Allah saja, hanya Allah saja tidak seimbang. Tetapi beliau memerintahkan kita panahnya bukan hilang keseimbangan itu untuk kita. Kayak saya belajar untuk menggabungkan metodologi pikir itu supaya kita di sisi lain kita berdakwah acara bagian ini cara perintah Abah harus mengatakan ditetapkan itu sunnah qauliyah beliau penetapan baca itu makanya tapi kenapa dikirnya yang pertama cepat agar cepat masuk ke dalam masa. Kalau sudah masuk buru-buru kunci supaya sini terus nyari. Nanti jangan tidak dihidupkan dulu, jalan sendiri otomatis. Itu kuncinya. Makanya ditutup dengan dikirnya lambat. Itu untuk mengerti. Ketemunya teori seperti ini, diorongkan kepada kata saya dulu saya kepada dia. Ini di mana maksudnya? Kunci supaya dikir rasanya selama tidak punya kemana. Karena tarekat itu adalah dikir, makanya dikirnya harus bisa sampai ketemu. Kalau dikir seperti itu masalahnya selama tidak bisa masuk dalam kita. Sementara dikir tersebut untuk membedah diri kita, untuk supaya dikir itu masuk ke dalam rasa kita, sehingga nanti timbul cahaya. Karena ini sebenarnya
kitabnya belum dibaca semua Pak. Tapi saya harus dibaca semuanya. Penjelasannya karena ada makanan bau, makanan rasa, makanan buah banyak sudah. Semua saya harus kelas dan susah nanti. Saya terjemahkan kitabnya nanti, kasih terjemahkan. Tapi mungkin nanti mau izin. Kalau beliau diizinkan, saya cetak baru iklan. Kalau saya terjemahkan, kalau kata beliau jangan, tidak akan saya berikan. Ya, itu harus untuk saya. Jadi mutiara kalau sebut karena memang abas itu satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Makanya dalam budaya itu di dalam diri amas itu ada dan seperti sholat duha jatuh itu ada itu kembali yang harus kita bersyukurnya talqinnya tidak seperti zaman Rasul. Kalau talqin zaman Rasul malah berubah. Di zaman Rasul itu ibu, kalau ingin mendapatkan talqin dia dulu 40 hari. Puasa kalau 40 hari. Ingin mendapat talqin puasa dulu 40 hari. Puasa 40 hari. Nanti datang sama sepuh. Datang kami sepuh. Abah, saya sudah riadah 40 hari. Nanti lah sepuh dilihat. Belum benar kamu puasanya, puasa lagi. Harus itu. Jadi memang kalau di zaman Abah sepuh, maaf, di zaman Abah sepuh itu seleksinya dari awal. Penyeleksinya dari awal. Penyaringan masuknya dari awal. Diseleksi dulu. Kalau zaman Abah sepuh, kalau di zaman Abah penyeleksiannya sambil berjalan. Sambil berjalan. Jadi kalau zaman Abah begini, Pak, mau talqin, dipermudah, tapi seleksinya sambil berjalan. Mana murid yang benar-benar ingin belajar zikir dan hanya murid yang ingin ngicip-ngicip zikir, hanya ngicip-ngicip. Karena itu ngicip-ngicip. Beda dengan orang yang betul-betul ingin dikir dilahap. Ada dikir sama kabeh rek menah maka terasa pahit sedikit, paham akan kesat telak. Itu teh tidak dipisah-pisah. Ini mah gak enak tuh. Bukan. Murid dikir yang mulai itu semuanya disamakan, dibuat loh. Makanya penyeleksiannya sambil berjalan. Bukti teman-teman kita dulu banyak yang bareng ke Suryalaya, ada yang tidak sampai ke Sirna Rasa. Yang sudah sampai ke Sirna Rasa pun berjalan berguguran di tengah jalan. Itu seleksinya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bisa mampu sampai ke puncak tujuan sama muslim tetap bersama-sama sampai akhir hayat. Diseleksi. Hebat. Makanya alhamdulillah mungkin kalau di sini saya luasa, kalau saudaranya mengamalkan di sini luasa. Orang tidak naik ke betul. praktek langsung praktek entah gitu. Memang saya mengamalkan kalau sendirian seperti itu. Kalau sendirian seperti itu, atau sendirian begitu. Kalau kata sendirian begitu. Walau dua kali karena ingat dulu abang kalau hataman perang itu bukti bakal ingat kesana itu hataman perang bukan hasbun. Ternyata yang masuk perang itu agar hatamannya cepat nyiraga sukma mendarah daging kita masuk ke dalam rasa hatamannya dijiwai.
Jadi kita nanti dijiwa oleh hataman, makanya harus dijiwa oleh kita. Hataman itu ada. Bahkan murid Abah Sepuh ya sebenarnya Mangkoma juga. Murid Abah Sepuh yang sudah sukses hataman diujinya dengan apa? Kunci mobil dulu, kunci mobil dimasukkan ke dalam pintu mobil, masukkan, blok, kunci di dalam, kita kunci, ada cip mana bisa tetap cip, wah pada kehataman, sok, kok bisa? Bisa. Tinggalin dulu. Sok tinggalin dia. Dia sama begini. Kita kaca terewet. Lah ciga cahaya kaca teh. Ciga cahaya hancur. Duh. Apa? Kita kaca tuh tinggal omek di Indonesia. Tinggal omek itu. Ngabuktikan hataman ke segala. Jadi ingat, kalau itu mah saya harus menjauh metode ini. Karena sudah saatnya, ini sudah saatnya jauh supaya kita hataman bukan hanya untuk dakwah, tapi bisa untuk guru Islam guru ayah modifikasi musuh-musuh Islam. Islam dipincang itu masukkan itu mah sebenarnya musuh-musuh Islam saya ini ada yang dikirnya karena dikirnya ada bisanya kayak berahan gitu itu ngelakuin luar biasa sampai kan kalau zaman Sepuh itu ilmu kayu alit itu diturunkan termasuk Abah Anom dipraktekkan. Abah Anom itu diuji oleh Sepuh jangan tidak elok lurus ke Madura lurus. Kalau kita makan melihat ada susukan jangan ada susukan muter. Abah Anom tidak diperintahkan Sepuh jalan lurus ke Madura lurus jalannya. Ketika ada gunung, ada bukit, abahnya begini. Sudah melewati bukit. Ada sungai, sudah melewati sungai. Termasuk muridnya Abah Sepuh juga. Ya, abah itu murid Abah Sepuh. Ada lagi yang diberi oleh Abah Sepuh seperti itu. Abah Suhandi diberi seperti itu oleh Abah Sepuh. Sama. Jadi karena memang syaratnya berat ilmu itu. Syaratnya berat. Tidak boleh bawa uang kemana-mana kalau duduk. Syaratnya tidak boleh bawa uang kemana-mana. Sampai kalau lapar tidak boleh minta, nyari makanan seadanya. Kecuali kalau diberi baru diterima. Syaratnya itu naik ke nggak kemana-mana ulang duit. Tapi sampai itu sholat yang 11 langkah itu praktek ilmu tayyib ardi sebenarnya. Sudah dibacakan melangkah 11 langkah 1, 2, 3 langkah yang ke-12 itu sampai dan sampainya itu seperti istighfar dulu jami amundukan dijongklok kening itu nyampe kayak gitu tembus dimensi lain itu. Jadi 1 langkah 2 langkah ke-12 nyampe cuman syaratnya tidak boleh bohong kemana-mana tidak boleh. Maka begitu ketika menghayang perut perih pengen makan tidak boleh minta nyari sekiranya ada
Tapi awal awas luar biasa. Abah mau ini mengharapkan duit punya awas nih. Abah mah mau masih kayak itu eta mah itu mah pakir. Sing ngalawa duit we. Abah sing ngalawa duit. Itu loba duit mah hayang ka mana tapi hayang ka Mekah. Ayo nikah, tinggal beli tiket pesawat baru ini sampai. Sing ngalawa duit. Modern sok apa yang terus kalau ilmu dipraktekkan hanya kamu itu mau duit sampai di sana kan mikir waduh mau juga orang beli itu waduh mereka kelaparan ya wah so awas itu saya mendengar awas katakan kurang mah tong ilmu itu sing lawan duit sing lawan duit lawan duit mah hayang nembus duit bisa hayang hiper bisa, hayang nembus bumi bisa, tinggal naik kereta bawah tanah naik saya, ya naik kapal selam, naik saya awal duit lah, saya, tak subhanallah bang, pemikirannya alas, tapi ada kalanya segala duit, tapi mana dia, kata saya dengar saya ini sama saya jalan-jalan, benar. Singgah duit yang mengenai duit hayang kamana bisa, hayang jibar bisa, hayang tembus bumi bisa, hayang ngeuleuh tembus laut bisa. Duit teh mikir, pikir mah hayang hibar tinggal beli tiket pesawat baru hibar. Ya, hayang tembus bumi beli tiket kereta bawah tanah bisa. Hayang turun ke laut bisa. Beli tiket kapal selam ya, elok duit mah bisa. Alhamdulillah kita bersyukur punya guru dan memang harus guru seperti ini. Jadi syarat pencari ilmu dua yang lain. Orang yang dalam tahapan mencari ilmu itu harus dua diraih. Satu, ilmunya harus memiliki sanad yang muttasil. Sanad yang mutasil itu harus ada ketersambungan antara guru yang dohir sampai kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu artinya bahwa ilmu itu harus memiliki sanad yang mutasil. Seperti kita belajar ilmu batin, ilmu thariqah kepada siapa? Awas yang kepada siapa? Awas itu terus nyambung ke Rasul. Itu maksudnya harus. Apalagi ilmu agama itu harus. Dari segi fikihnya, ngaji di mana? Kiai ngaji di mana? Itu harus nyambung langsung kepada orang yang bertemu dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Seperti Abah fikihnya ngaji nyambungnya ke Cianjur terus sampai ke Imam Syafi'i maka turun ke bawah sama kita melaksanakan fikih yang dipraktekkan oleh Abah Aos berarti melaksanakan fikih yang dipraktekkan oleh Abah Aos itu mempraktekkan ilmu fikih yang dipraktekkan oleh Abah Anos itu ilmu fikihnya nyampe kepada Rasulullah, ilmu tarikatnya sampai kepada Rasulullah. Jadi ketika Abah Anos mempraktekkan ilmu tarikat dan ilmu syariat yang dipraktekkan, kita ikut beliau sampai kita itu yang sanad mutasil. Ilmu syariatnya sampai kepada Rasulullah, ilmu batinnya sampai kepada Rasulullah. Dua-duanya sampai. Ini yang diperlukan sehingga yang kedua bisa diraih. Kalau yang pertama bisa diraih, yang kedua otomatis yaitu barokah. Para pencari itu mutlak satu harus punya syarat yang mutasil agar keberkahan diraih. Jadi antara syarat dengan berkah
mendoakan si pemberi ilmu itu, yang keduanya adanya etika kepada yang memberi ilmu. Pantesan Bapak, saya dulu begini ketika masih ngaji di pesantren, ya butut-butut ya pernah ngambil pesantren, butut-butut ya. Begini bahasa guru saya, adeknya ulah ketika apal cacarnya menjadi guru. Kenapa? Kalau kita tahu cacarnya guru kita, tandanya pintu keberkahan ditutup. Tandanya perjalanan ilmu kita tidak akan sukses. Misalnya yuk, kita kalau enggak kejelekannya tidak diungkap, berarti orang itu oleh Allah bukakan. Ketika seseorang dibukakan tentang kejelekan gurunya, berarti orang itu pertanda akan mengalami kebangkrutan dalam perjalanan rohani. Silakan baca di Amal Kursiah, ada di situ ciri seorang murid yang akan mengalami kebangkrutan adalah salah satu ini. Yang keduanya tidak ada adab, tidak ada adab kepada guru. Diarahkan ke guru TA, kata guru ini bacaannya ini kurang ngeracik sorangan, merambut sendiri bacaannya. Nah, untuk ingat, alhamdulillah abang memberikan perhatian kepada dunia sebenarnya dengan turunnya doa Allahumma qina ghaitha wala taj'alna minal Allahumma qina ghaitha wa rahmata wala taj'alna minal qanitin. Besok nanti yang hadir manakib di Sohih dibagi ini. Tadi saya tidak sempat tulis. Kalau provokasi kemarin saya baru datang, kata Ade, ini umat kalau pamuliskan saya nulis di sana nulis fotokopi, saya ngambil satu, di jalan ada imam, Pak, hari maklumat yang bahasa Arab tidak ada, ini satu buat saya, terima kasih. Atau saya terkadang baca kopi jadi langsung di bawah lah. Jadi harus nulis lagi hari ini. Pas tadi ke rumah, capek ini, saya sudah tulis, belum sempat tulis. Makanya insyaallah besok mungkin saya menulis yang ada bahasa Arab. Jadi Allahumma asqina ghaitha wa rahmata wa la taj'alna minal qanitin, itu maksudnya supaya Allah menyelesaikan musibah. Tidak akan beres kalau asap kesudahan turun hujan. Allah maskin atau bisa. Itu minta Allah ya Allah. Bukan hanya itu, Allah menambahkan warahmatan dan kebaikan. Turun hujan tidak dengan rahmatnya, musibah. Musibah seperti terjadi di zaman Nabi Nuh. Saya baca, sempat baca umat Nabi Nuh itu nyeleneh-nyeleneh, ngahina, tidak ngejek dan tidak. Umat Nabi Nuh itu tukang ngahina. Udah gawang. Kalau sudah lama berapa itu punya ya tukang ngahina, kemarin lah itu banget. Tapi Kak, Allah atur wahyu Nuh yang perahu. Menurut riwayat, perahu Nabi Nuh itu panjangnya 3 km. 3 km. Itu mah perahu mujizat, dibikin di pohon-pohon pilihan. Siapa orang-orangnya kan tingginya beda-beda. Kita mah kecil-kecil, di zaman Nabi itu mah gejorok. Kita perahunya 3 km aja wajar. Tidak perahu. Jadi
saking saking suntuk lah, saking geus beak dengkat ini saya mesti bagaimana ya Allah, itu salah, itu salah diajak ilmu. Terus Nabi Nuh ngadu, banyak menangis Nabi Nuh teh. Nama Nabi Nuh itu aslinya Abdul Ghaffar. Aslinya Abdul Ghaffar. Nuh itu adalah lakom itu gelar. Nuh itu orang yang sedang biasa menangis. Nuh tukang menangis, orang penting cerik. Menangisi umat. Kita perlu kuat Gusti, saya terus itu Gusti merata terus Allah. Atau bayangkan dakwah hampir 1000 tahun yang ikut cuma 40 pasang mau ikut 1000 tahun lah, 1000 tahun yang ikut cuma 40 pasang, bayangkan berarti perjalanan 25 tahun dapat 2 orang. Perjalanan 25 tahun dakwah dapat 2. Maka merintih ya Allah berkuasa saja. Tak ngejar we ini orang diajak dulur-dulur tetangga teman kita diajak dikit mereka moyok balik nambah wajar. Dan sudah ada dari sana. Nabi Nuh saja perjalanan 25 tahun dapat 2. Kita mau dulur-dulur baca gini. Rasul udah kata betul Allah menurunkan penangkal betul kepada Allah. Allah diajak Quran bibi Allah. Jadi ini hubungannya kan dengan Asyura kemarin, hari Asyura kemarin hubungannya. Kata Allah, Nuh yang perahu tambah dirinya di hutan. Jadi bikin perahu di hutan atau bisa disarikan ke umatnya. Tuh ini ketinggalan di berbagai laut seperti orang kita. Di mana-mana kayak perahu mah jadi si laut, yang mah di laut itu. Tuh yang benar apa ada kalau kita salah salah. Bayangkan orang tengah panas begini bikin perahu di laut, sudah orang gila itu kata Allah. Bikin perahu memang normalnya berapa di laut. Ini mana minum enggak di hutan di laut. Berarti tengah kue erek-ereknya musim kemarau. Kata Allah bikin perahu tanpa sendiri. Beritahu umat yang itu masukkan segala perbekalannya dengan segala perbekalannya. Nanti akan aku berikan turunkan azab. Cirinya ketika air sudah keluar di bawah tempat menak nasimu itu tandanya akan aku turunkan azab. Jadi mukalaman Nabi Muhammad Allah komunikasi terus bikin perahu panjang. Ada di kitab itu Ustaz ya Kisah Nabawiyah. Kitabnya kalau ada kalau ingin dibaca Kisah Nabawiyah, kisah-kisah para nabi. Itu yang 40 pasal dan segala perkara. Begitu Nabi Muhammad masih keluar air keburian, sebenarnya kan kental masuk. Disitulah hujan. Orang berriwayat selama 15 hari hujan badai. Sampai Kak Nuh berteriak kepada anak, masuk sini, masuk itu apa? Wow, sampai kelumpatan gunung, Kan'an teh, sampai kelumpatan gunung. Ketika melihat airnya jatuh gunung, Kan'an gitu, Nuh berteriak, ya Allah, itu anak saya, keluarga saya. Kenapa engkau membinasakan keluarga saya? Allah kepada Nabi Nuh ngomong, hei Nuh, itu masa sekarang bukan keluarga kamu, sudah orang lain, karena dia tidak taat kepada. Persis kalimat ini yang diucapkan kepada orang ini ketika menyampaikan Allah Anwar itu, ayatnya manusia anak Allah dan tidak urut dan mereka namanya. Abang ngomong begitu.
abah mau ngomong sama ayah nama selain abah selain murid abah dan taruh karena betul dia abah selain murid abah kita abah ngomong abah ngomong kepada orang-orang yang terus menghantam kepada balas begini bahasanya ayeuna nama geus lain murid abah eta anak salap geus teu narut karena petunjuk ti abah nu ku abah geus dicurahkeun demi Miftahul Sudur sama ucapan Nabi Allah kepada Allah ya Allah itu anak saya bukan itu bukan anak kamu karena tidak taat kepadamu itu orang lain bisa katanya tanggal 26 Februari kalau saya bicara enggak pakai sensi tanggal 26 Februari 2015 hari Jumat ya saya alas ada siapa yang tidak mau mengaku ada sesudah diperlukan sekarang sudah bukan Allah karena mereka tidak mau menurut kepada petunjuk Allah sudah ada dalam Al-Quran. Mereka sudah bukan menurut Allah. Catat itu catat. Ini sejarah ini. Sudah kalau sampai orang ini menyampai orang ini menyampai. Kenapa? Karena orang ini harus ngomong, harus jadi saksi orang ini. Maka saya ngomong, silakan sampai orang mereka menghalang-halang kita, silakan mereka sudah berkelahan. Karena masa mengucapkan begitu, masa bohong. Terus mulai mengucurkan. Ingat saya tentang kemursidan saya sudah selesai. Dari situ jelas masih para syekh yang sudah tidak ada itu masih mengucurkan irisannya, bimbingannya, tapi kepada syekh mursyid yang hidup, bukan kepada murid. Makanya saya catat di situ digabungkan di Sirul Asrar begini. Syekh Abdul mengatakan setiap para wali Allah yang sudah terkait ke akhirat tidak bisa mengirisan langsung kepada muridnya. Pahamilah jika engkau memang ahli pemahaman. Tapi saya beri penegasan lagi di bawahnya. Para wali yang sudah berpulang ke rahmatullah yang sudah terkait itu hanya mampu memberikan bimbingan kepada syekh mursyid yang hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Ma'anum secara awalnya mengatakan bahwa para wali yang sudah terkait akhirat masih mengucurkan tulisannya bahkan keberkahannya kepada syekh al-hayy, kepada syekh yang hidup. Kepada murid tidak, tetapi kepada syekh yang hidup masih komunikasi. Nah, sudah beres, sudah satu judul beres. Karena kamu sudah menurut tasawuf, korelasi tasawuf dengan syariat sudah beres. Tinggal pindahkan ke terus Robito tentang mikir sudah ada. Pindahkan saja. Kalau orang tidak mau dia, kalau yang mau nulis kesana tidak. Tapi itu jadi satu paket artikel saya ketiga nanti terus ya nanti silakan silakan tidak pun tidak masalah. Dakwah itu dengan duit ini melalui ke merek penjelasan asalkan ngerti tidak. Terus edisi ketiga ya udah 4 sekarang. Oh sudah 4 ya yang kecil itu kecil ya. Sekarang mau judulnya banyak sekarang tinggal saya pindahkan. Mau dilanjutkan silakan juga kalau untuk komen itu juga saya ya kalau cari duit makanya karena kalau cari duit bikinnya juga santai ayat seperti nulis ini kalau pulang lagi begini malam-malam kalau tidak ngantuk nulis kalau ngantuk ya tidur jadi memang keinginan saya seperti itu supaya tidak ngantuk supaya di samping amal yang juga bagus, keilmuannya pun juga luas dan luas. Tidak kaku
saya ketika aktif di media sosial di di grup itu pertanyaan mereka sebenarnya memancing agar saya mengurai keilmuan di dalam program itu. Dicetak, jadi buletin dicetak. Saya memaparkan tentang ini dicetak oleh kreatif, orang itu motek disusun ini judulnya teh mengaji dengan kehidupan kami. Saya teh ngaji dibaca teh itu tulisan saya yang dulu disambung-sambungkan itu semua itu dia nanya sepotong ini hanya udah disindikan ini kreatif. Nah sekarang saya nulis gitu, tapi supaya nanti bisa masuk ke skuadron Sangkar 12 tahun atau tahun ada pasti lagi saya sudah waktunya supaya bisa paham kalau sudah waktunya, karena sekarang sudah saatnya agar pengaruh yang akan menghancurkan Islam dari dalam di backup hanya orang tarekat lah yang semuanya tidak terpengaruh. Kenapa? Orang tarekat itu kan pengkajiannya bukan sebatas kulit luar, tapi masuk ke dalam. Ketika seorang memahami dalam, pasti ketika ada perbedaan luar, biarin luarnya berbeda dan fitrahnya begitu. Wah khilafi dari warna dulu seperti itu ada istilah, tapi bagian dosa dalam tidak ada perbedaan. Jadi ilmu itu yang pertama harus sanadnya mutasil. Yang kedua ilmunya para pencari ilmu satu harus memiliki sanad, kedua harus meraih berkah. Berkah bisa diraih ketika satu senantiasa kita memiliki etika, kita memiliki adab kepada yang memberikan ilmunya. Maka salah satu adab yang disampaikan dalam 12 sifat kesempurnaan lautan dan tepi, di situ ada memuliakan ilmu dan ahlinya. Jadi lain memuliakan ilmu nak, ada ngomong nak, lain gitu, martabatkan. Seperti kita bawa ilmu dari siapa saja, bukan saya yang dihormati, bukan dari siapa saja yang menyampaikan ilmu harus kita hargai orang yang menyampaikan ilmu. Bukan begini, saya di sini itu tidak ada yang pura-pura itu saya nggak ada ini, tidak akan berkah itu. Masalah sholat isti'anah ikuti yang situ ada boleh. Jadi setelah isti'anah pagi kan kemahalannya ikut dulu aturan seperti biasa, istighfar, sholawat, doa, mungkin ditambah itu terus doa yang lain. Karena saya sendiri kalau sholat di belakang Allah, karena doanya tidak terdengar di awal itu. Cuma yang saya tahu apa itu kalau setelah sholat isti'anah doanya dibaca Allahumma khalifil wa'alaikum syamsika dibaca, doa sholat isya itu dibaca, terus plus hijib yang mana dibaca. Karena saya bersyukur karena kalimat karena hijib yang itu kan bahasa Urdu, bahasa Arab, bahasa Arab Urdu. Kalau dia atas itu pas tamat kan 40 tahun. Sudah tahu. Kalau saya tidak minta, kita malah tidak. Dikasih dispensasi orang lain puasa tapi buat antar sanggup terus 40 hari jangan antar dalam nanti misalnya gimana masih liburan atau teman nanti sana sama bisa tahu sama hari juga tapi bahasa Arab tidak terjemah saya bahasa Arab sebelum kata apa
Termasuk maaf saya sebut nama ada malah ketika ya dua mantan wakil talqin Abah Anum, kedua kata Abah Anum, mantan hijab zaman, dua ya wakil talqin yang sangat enak, zaman di zaman Abah Anum sangat enak, dari pulau utara, pulau selatan, tempatnya, tak duaan, datang harap Abah Anum. Ketika masalah minta itu minta hijab zaman tidak dari ngobrol awas kata tak bunyi kata maaf kita Allah galak ya hijab zaman dulu tak curi antara kau apa iya hijab zaman itu yang berikan ijazah hijab zaman kepada laki-laki dua padahal kalau salah yang berhak memberikan ijazah hijab zaman itu adalah Raja Nawali. Kalau bukan Raja Nawali tidak berhak. Sebenarnya kalau paham berarti mulai berarti itu Raja Nawali. Takkan salah abang mohon kalau gue awas juga. Minta ke Abah Anum yang kedua ini wakil kedua ini itu minta ijazah zaman oleh Abah Anum beli datang kita berkumpul kanan tapi abah minta tadi minta jom pada cari barang itu harus tidak ada saya bertanya kepada pengamal tarekat Sapariyah yang ada di Bau Selatan, dia mah ingin hanya ijazah hijab zaman sama molekul tarekat saya baik dari hijab zaman dan bukan hijab zaman Raja Nawali kita orang tarekat Sapariyah di Bau Selatan saya yang berhak mengijazah hijab itu Raja Nawali. Ya kasih rasa itu nyata itu aku. Jadi mulai kasih rasa itu kalau pada saya minta ijazah hijab zaman. Sebab tahu yang mengijazah hijab zaman itu adalah Raja Nawali. Itu awal adalah Raja Nawali. Bukan orang sini mabuk semua kalau pakai jawab gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah terlalu. Maka saya bahagia bisa pada malam. Saya bukan abang begitu kepada dia. Dengan dohir akhirnya Bismillah. Makanya dikirnya dikisahkannya dikirhakikat juga. Dikisahkan untuk dakwah, dikirhakikatnya untuk kita sama-sama menyelam di lautan. Mudah-mudahan ketemu mutiara yang kita cari bersama. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil Hashimi Muhammad